Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fai dari kampus Universitas Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian paper saya yang berjudul Strategi Broker dalam Pemanfaatan Media Digital untuk Membangun Kepercayaan Nasabah pada Industri Perdagangan Berjangka di Surabaya. Yang pertama, berdasarkan laporan ini GTX, volume transaksi perdagangan berjangka terus meningkatnya secara signifikan dari 9,8 juta lot pada tahun 2021 hingga melonjak tinggi di angka 14 juta,2 lot di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan minat masyarakat yang besar akan investasi. Namun pertumbuhan ini membawa tantangan bagi perusahaan pialang di mana seiring perkembangannya nasabah baru, kebutuhan edukasi dan rasa aman juga semakin mendesak stabilitas industri perdagangan berjangka. Di mana tantangan perusahaan ini ada tiga. Yang pertama ada stigma negatif, maraknya stigma investasi bodong di masa lalu. Yang kedua, janji janji tidak wajar di mana pialang yang menjanjikan keuntungan tidak wajar tanpa menjelaskan resiko dengan jujur. Dan yang ketiga ada kekhawatiran nasabah akan transparansi operasional. Hal-hal ini yang seringkali membuat calon nasabah mundur sebelum memulai investasi. Di sini saya akan menjelaskan peran vital broker, di mana broker bukan sekedar perantara transaksi, melainkan jembatan antara mekanisme pasar yang kompleks dengan nasabah. Fungsi mereka ini adalah sebagai edukator utama dan konsultasi risiko, di mana broker ini berintegritas, harus mampu memberikan analisis objektif, menjelaskan aturan main secara transparan, dan memastikan setiap langkah nasabah yang nasabah lakukan ini sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Di sini penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana saya melakukan wawancara mendalam terhadap 5 orang broker di perusahaan pialang di Surabaya, dari PT Equity World sampai PT Victory International, di mana melalui teknik purposive sampling saya menggali pengalaman nyata untuk dalam pemanfaatan media digital untuk berkomunikasi dengan nasabah. Strategi yang pertama ada media sosial, di mana broker tidak lagi menggunakan media sosial untuk promosi, tapi sebagai sarana edukasi sederhana untuk calon nasabah, di mana mereka mengubah konsep trading yang rumit menjadi konten visual yang mudah dicerna. Dengan membagikan informasi melalui media sosial, calon nasabah yang awalnya awam menjadi paham, dan pemahaman inilah yang menjadikan pondasi awal rasa percaya. Yang kedua ada webinar interaktif, di mana berbeda dengan konten media sosial, webinar ini memungkinkan terjadinya dialog dua arah. Di sini broker memberikan penjelasan mendalam demonstrasi platform yang secara langsung dan menjawab pertanyaan nasabah secara real time. Interaksi yang transparan ini menjadikan efektif untuk para calon nasabah karena dirasa lebih tenang karena mereka bisa melihat langsung cara kerja dari broker ini. Dan fokus saya ada di gen milenial dan gen Z, di mana eh, kenapa kok di- eh, dua gen ini, karena dua gen ini un- untuk sekarang dirasa udah melek akan dunia investasi. Mereka adalah generasi digital natif, di mana eh, mereka memverifikasi legalitas perusahaan ini melalui ulasan digital dan keberadaan akun resmi
di media sosial. Jadi broker ini menyesuaikan gaya komunikasi dengan bahasa dan kebiasaan digital dua gen ini. Untuk kesimpulannya, pemanfaatan digital terbukti menjadikan strategi efektif dalam membangun kepercayaan, di mana ada tiga pilar utama: edukasi, transparansi, dan komunikasi yang interaktif. Di mana broker berhasil mengurangi stigma negatif terhadap dunia perdagangan berjangka atau pialang, di mana digitalisasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi eh, soal bagaimana membangun hubungan jangka panjang yang sehat dengan calon nasabah dan nasabah. Untuk itu, s- saya tutup presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.